Ya, siapa yang nggak kangen sama Hasto? Enggak, terus terang sih gua kangen sih. Sumpah. Ya, setelah beberapa hari Hasto tidak muncul di publik, hari ini muncul mungkin karena ancaman di Pilkada Jakarta. Bisa saja koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melawan kota kosong. Kalau terjadi, framingnya luar biasa ini. Yang atas nama rakyat lah, yang demokrasi lah, yang macam-macam ini. Tapi kali-kali perlu terjadi juga loh. Ya, kenapa? Karena probability-nya melawan kota kosong adalah besar sekali ketika PKS ada tanda-tanda masuk ke koalisi Indonesia Maju. Kalau Nasdem sudah masuk ke KIM, PKB juga sudah masuk ke KIM, PKS masuk ke KIM, selesai urusan. Astaga. Nih, awas nih ya. Gua ingetin di depan nih ya. Awas nih, 3 kali gua ngomong nih. Nanti seandainya Pilkada Jakarta terjadi lawan kota kosong, pasti yang disalahin Jokowi. Ingat nih, saya udah jauh-jauh hari ngomong nih. Pasti yang dihujat Jokowi. Pasti yang diserang Jokowi. Padahal Jokowi bukan ketum partai. Loh, kalau PKS dukung KIM, kan ketumnya bukan Jokowi. Kalau PKB dukung KIM, kan ketumnya bukan Jokowi. Kalau Nasdem dukung KIM, kan ketumnya Surya Paloh. Lantas kenapa menyalahkan Jokowi? Ingat nih ya, jauh-jauh hari gua udah ngomong nih. Ada yang nyalahin Jokowi seandainya Pilkada Jakarta melawan kota kosong. Lu mau bangun framing seperti apapun nggak kayak dulu toh. Gua kasih tahu berkali-kali nih. Hari ini cara komunikasi kalian nggak lagi bisa jual-jual rakyat. Wong rakyat 80% ada di Pak Jokowi kok, dukung Pak Jokowi kok. Apalagi kamu dibumbuin dengan menghina, menyindir-nyindir Pak Jokowi, habis lah. Ini gue kasih tahu nih sekali lagi nih, gue sayang PDIP nih. I love you PDIP. Gaya komunikasi kalian harus dirubah. Kalau mau dengerin ya, Hasto, ya, Deddy Sitorus, Masinton, Adiana Pitupulu, gaya kalian komunikasi harus dirubah. Mesti gimana, Gri? Gampang. Supaya kamu nggak usah mikir, kamu copy paste gaya komunikasinya Bambang Pacul. Udah, kamu ikutin Bambang Pacul aja. Gaya komunikasinya seperti itu. Ini gue kasih bocoran loh. Kalau gue nggak sayang PDIP, nggak gue kasih bocoran loh. Kalau dulu masa Orde Baru, ya, ketika kalian antagonis dan terus-menerus menyerang pemerintah, lu dapat dukungan rakyat. Hari ini kebalikannya, men. Gue udah kasih tahu berulang-ulang loh. Hari ini lu menyerang terus pemerintah, lu makin habis. Situasinya lain, men. Kenapa? 80% rakyat puas terhadap kinerja Jokowi. Lu mau nyerang Jokowi terus? Ya udah, nggak apa-apa. Nggak percaya. Kan sekarang aja di Pilkada DKI lu udah ketir-ketir kan? Bayangkan kalau terjadi melawan kota kosong ya. PDIP di DKI Jakarta yang 15 kursi buat apaan? Mau dijual? Jual kursi ke Manggarai. Di Manggarai itu banyak kursi-kursi bekas tuh. 15 kursinya PDIP. Kalau Jakarta kejadian melawan kursi kosong, lu mau jual? Mau obral. Udah jual aja ke Manggarai. Loh ini, kok kalian nggak mau ngeh ya? Kok kalian nggak mau nyadar ya? Bahwa kalau ini kejadian betul di Pilkada Jakarta, lu
nggak usah nyalain yang lain. Lu mesti koreksi diri sendiri bahwa ada yang salah di cara komunikasi kalian. Kan gue udah berkali-kali dari dulu gue kasih tahu. Enggak, konsultan politik lu siapa sekarang? Gue mau nanya. Kayak begini mah nggak perlu sekolah politik. Nggak perlu. Nggak perlu dokter politik. Nggak perlu. Untuk memahami dan mengerti seperti ini mah, aduh. Obrolan warung kopi juga jadi dan mereka tahu semua. Aduh, ya Allah. Masih mau nyerang terus. Nggak apa-apa sih. Makanya kan gua di video sebelumnya juga nyuruh ke Deddy Sitorus untuk menyerang terus. Jangan pernah berhenti menyerang Jokowi. Ya, instruksi lo, ini instruksi saya loh, awas ya. Lu pade nggak ngelasanin instruksi gue, awas lo ya. Gue instruksiin, kalian jangan pernah berhenti menyerang Jokowi. Serang terus. Kalau perlu fitnah, caci maki, terus. Lebih keras lagi kalau perlu. Kalau nggak pengen 1 digit nanti. Lo ini auranya udah berasa loh. Coba bayangkan kalau pilkada serentak seluruh Indonesia, tidak ada satupun dari PDIP yang jadi. Apa itu bukan buah dari yang kalian selama ini sudah tanam? Jangan nyalain orang. Jangan nyalain orang lain, jangan nyalain orang lain. Nyalain gubernur, nyalain bupati, wali kota, existing, PLT, TSM, dikerahkan, masif, nyalain KPU. Jangan. Kalau lu terus-terusan nyalahin orang lain, lu tidak pernah bisa berbenah diri. Gua kasih tahu nih, ini falsafah nih. Kan, gua ajarin lagi kan filsafat. Serius. Kali lagi ya, kalau lu terus-terusan nggak mau berbenah diri, koreksi ke dalam, tapi justru menyalahkan orang lain, itulah yang disebut gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan jelas kelihatan. Iya, deng. Enggak, gue serius. Gue serius. Serius sama cengengesan. Seriusnya gue tuh cengengesan. Kalau gue nggak cengengesan, gue nggak serius. Cobalah. Udah nggak apa-apa lah. Coba kita lihat apa sih perasaan Hasto melihat kenyataan bakal melawan kota kosong. Simak videonya. Suara rakyat itu harus dicerminkan di dalam kontestasi yang sehat. Apalagi untuk Jakarta yang memiliki peran yang penting dan sangat strategis juga sebagai simbol peradaban Indonesia, itu juga ada di Jakarta. Kesemrawutan Jakarta juga mencerminkan bagaimana semrawutnya persoalan-persoalan di bidang hukum misalnya. Maka Jakarta harus menyajikan suatu kontestasi kepemimpinan yang baik. PD Perjuangan terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai sehingga nantinya di Jakarta tidak akan ada kota kosong. Wait. Nggak bisa nahan ketawa gua. Tok, ganjel Tok. Tok, kamu apa ya? Seneng banget framing gitu ya Tok ya. Jadi orang tuh nggak kelihatan tegas, nggak kelihatan tas. Wah, kemana-mana. Tuh, si Seno tuh yang belakang lu tuh, yang pakai kacamata Seno tuh. Itu sama persis, copy paste gaya kamu tuh. Jadinya blunder. Dia bilang belum nerima undangan, upacara HUT untuk Megawati. Lu bilang udah. Seno itu persis tuh, nggak tahu. Mungkin udah lu cek tak. Untuk menggantikan sekjen nggak tahu lah. Cara komunikasi nggak kayak gitu. Langsung tegas, vulgar, nyata, konkret. Udah, kalau kamu bingung menerjemahkan apa yang gua sebut, apa yang gua maksudkan, lihat Bambang Pacul aja deh. Udah, lu copy paste Bambang Pacul aja udah. Cara komunikasinya begitu tuh. Berat memang bro, ini berat bro, ini perlawanan harus kita benar-benar maksimal bro. Saya udah berkomunikasi bro nih dengan beberapa kawan nih di partai nih. Ya insya Allah progresnya 60% dah. Nggak bakalan kita dapat kota kosong. Gitu loh.
Ya, Jakarta adalah besarnya kerumunan. Alah, kompleks, sangat kompleks. Alamak, itu loh, konkret gitu loh. Ya, kamu sedang komunikasi dengan partai-partai. Partai apa? Semuanya udah ngunci di Kim. Saya sebutkan ya. Apa? Ayo, kamu sebutin coba. Oh, yang Kim dulu ya. Gerindra, Golkar, PAN, PSI, Demokrat, belakangan PKB, belakangan PKS. Lu tinggal punya ngajak kawan-kawan yang kamu maksud. Itu adalah temen lu waktu Pilpres kemarin, Perindo dan P3. Tapi ingat, lu cuma dapat 15 kursi, P3 1 kursi, Perindo 1 kursi. Artinya apa? Baru 17 kursi. Kalau 17 kursi, syaratnya adalah 21 kursi. Masih kurang 4 kursi. Kamu ajak siapa? Yang partai kecil. Misalnya siapa? PSI 8 kursi. Mau gitu? Gabung dengan kamu? Atau saya balik deh. Kamu mau sama PSI? Apa? Demokrat. Ntar gua ketemukan nih antara Pak SBY dengan Bu Mega nih. Siapa? Yang lu maksud itu siapa? Konkret siapa? Konkretnya coba. Siapa yang kira-kira mau sama kamu ajak? Lo pilihannya gampang kok. Misalnya PKP nih. Ayo. Lu mau pilih PDIP di DKI Jakarta? Apa pilih menteri? Ya! Atau, ayo, lu nggak mau gubernur yang lainnya? Kita bisa galang kekuatan ini untuk tidak bergabung dengan kamu. Ayo. Siapa? PKS. PKS pemenang di DKI 18 kursi. Ya, tapi dia juga nggak bisa ngusung sendiri. Apa iya kamu mau koalisi dengan PKS? Sama-sama pengen menjadi gubernur nomor satunya. Ya gampang, Kimnya juga. PKS. Kamu pilih menteri apa pilih gubernur? Kalau gubernur, nanti Anies bukan kader kamu. Kalau menteri, silahkan kader kamu yang diajukan. Iya! Pilih mana? Ayo, pilih mana? Enak ya orang menang itu ya. Ayo. Pilih mana? Ayo. Oke, kita coba dengar lagi Hasto. Ngomong apa sih dia? Tentu saja ya Mas RK sah-sah saja untuk dicalonkan partai politik, tetapi PD Perjuangan juga memiliki suatu mitra-mitra strategis yang nantinya itu akan merubah suatu konstelasi yang ada di Jakarta. Nah, proses komunikasi terus-menerus dilakukan. Ketika ada pihak-pihak yang bukan karena dukungan rakyat kemudian oleh kekuasaan mencoba untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta, tentu itu tidak sehat bagi demokrasi. Mitra strategis kamu siapa, bro? Mitra strategis kamu siapa di DKI? P3, iya udah nggak apa-apa, 1 kursi. Jadi 16. Terus siapa lagi mitra strategis kamu? Perindo. Udah nggak apa-apa, ambil 17. Siapa lagi? Gua bantuin ngitung nih. Takutnya amnesia nggak bisa ngitung kan? Dianggap yakin ya, still yakin, udah bisa ngusung, ternyata kurang. Nah, nanti nyalahin lagi tuh ke orang lain. Kita dihadang-hadang, kita dicegah-cegah, ya kita sengaja digagalkan. Nanti begitu lagi framingnya. Siapa? Yang kamu bilang mitra strategis itu siapa? Belum berani ngasih tahu. Ya nggak apa-apa siapa? Jika terjadi calon tunggal di Jakarta, tentu itu tidak sehat bagi demokrasi. Ya, nggak apa-apa, nggak sehat bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oh, jangan dipenggal lah. Nggak baik bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kali.
Susah kan? Susah sendiri. Katanya kalau lagi menang, seringkali kalian pada ngomong, ya politik itu sangat cair. Mana pernah PDIP cair kalau seperti ini? Ya kalau cair itu menjelang Pilpres kemarin itu cair banget sehingga kalian tidak sulit hari ini. Kan karena apa ya? Karena mutungan, karena baper, jadinya kayak begini, menyulitkan diri sendiri kan? Kan katanya politik itu sangat cair. Ini saking cairnya lumer kayak piskok. Cair sampai mencair kayak es. Kan susah sendiri kan? Iya. Wong politik, partai politik kok baperan. Sekjennya baperan. Ketua umumnya baperan. Ya otomatis lah elit-elit lainnya ikutan baperan lah. Contoh yang nggak baperan tuh gini nih. Nih contoh nih ya. Contoh nih yang di depan mata kita nih. Deddy Mulyadi, dia partai Golkar lama, minded partai Golkar. Terus sekarang dia pindah ke Gerindra. Dia sekarang diusung dari partai Gerindra di Jawa Barat. Golkar juga ikut ngusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Itu loh men. Things. Itu loh men. Bagaimana kalau seorang ketumnya Golkar baperan? Bagaimana kalau seorang ketum Golkarnya marahan? Bagaimana kalau ketum Golkarnya ngambekan? Kayak lo. Coba kalian waktu itu Ganjar mau dipasangkan dengan Prabowo. Wow, Indonesia cepet banget ini membangunnya. Cepet banget majunya. Jadi nggak banyak lagi yang baper, nggak banyak lagi yang framing. Jalannya politik itu cukup cair. Cair delmu bodong. Ya Allah, susah sih. Kalau hatinya lain, pikirannya lain, ngomongnya lain, tindakannya lain. Wah, mati itu udah. Otaknya lain, hatinya lain, perbuatannya lain, ucapannya lain. Gila kan? Satu anggota tubuh aja, 4 unsur nggak match. Padahal semua itu atas perintah otak loh. Otaknya lain, hatinya lain, ucapannya lain, tindakannya lain. Nih. Aku ketawanya bisik-bisik aja ya. Oke, kita lanjut. Ya sama untuk di Sumatera Utara, di Jawa Timur, untuk Pilgub tidak akan ada kotak kosong. Nah ini kalau untuk di Sumatera Utara ini gimana Mas? Karena kan PKS menyatakan dukungan ke Bobi nih. Karena kan bertambah lagi Bobi di Sumatera ada 7 partai. Jadi PDIP bisa maju sendiri tapi akan optimis menang. Ya kami maju dengan kekuatan rakyat. Bukan karena memiliki tambang misalnya. Ya, kami maju dengan suara rakyat. Maka di Sumatera Utara kami akan menampilkan ya calon yang kompeten, ya calon yang mencerminkan keinginan masyarakat Sumatera Utara terhadap seorang pemimpin yang tegas, seorang pemimpin yang juga mencerminkan aspek-aspek demografi yang ada di Sumatera Utara dan secara geopolitik juga mampu manfaatkan posisi Sumatera Utara yang luar biasa. Untuk wakilnya sendiri siapa Mas? Ya, nanti akan diumumkan pada momentum yang tepat. PDI Perjuangan sekarang memprioritaskan terlebih dahulu di tingkat kabupaten kota sambil kami mempersiapkan seluruh infrastruktur. Yeah. Les. PDI Perjuangan fokus mempersiapkan kabupaten kota. Dibalik jadinya ini. Karena ruang geraknya provinsi udah sempit gitu ya. Udahlah kita kerjakan aja dulu lah kabupaten kota. Kali aja begitu. Namanya kan bekerja skala prioritas itu mah. Ya nggak apa-apa. Jatim, kamu masih kurang 3 kursi. Mau ngajak siapa? Ayo. Mau ngajak siapa Jatim? Sementara ketua DPD-nya PDIP Jatim dukung ke FIFA. Kurang. Jatim, kamu kurang 3 kursi. Mau ngajak siapa? Mau ngajak P3. Masih ada 4 kursi. Mau nggak tapi dia?
Oh, ada PKS 5 kursi. Boleh juga sih. Kan nanti terjadi perkawinan ideologis itu. PKB mah aman, bisa ngusung sendiri. Tapi mau ngusung siapa ya? Oke, memastikan tidak ada kota kosong. Ya iyalah, PKB bisa ngusung sendiri kok. Udah, kamu dukung PKB aja. Kali-kali jadi pendukung, nggak usah harus pengusung. Oke, ya nomor 2 sih nomor 2. Tapi kalau nggak punya calon, ayo. Sumut, kamu bisa ngusung sendiri. Kenapa nggak muncul-muncul namanya? Siapa? Edi? Ganti lagi Ahok? Ganti lagi siapa? Heo. Bingung ya untuk melawan Bobby? Bingung dong. Jadi selain masalah kursi pengusungan, syarat pengusungan, kandidat yang dijagokan penting juga. Kuat apa enggak? Menang apa enggak? Wong Edi aja kemungkinannya kalah sama Bobby. Apalagi Ahok mau diturunin di Sumut. Ayo kalau berani. Udah. Kan Ahok mungkin di Jakarta udah nggak ada tuh. Udah melawan kota kosong. Udah Ahok turunin di Sumut. Ayo mau perang sama Bobby? Boleh. Soalnya PKS di Sumut udah dukung Bobby. Jadi katanya anaknya Jokowi yang pengusaha tambang katanya. Nggak penting, yang penting menang dulu. Oke ya, menyimak dari serangkaian peristiwa ini, kesimpulan saya cukup repot dan membingungkan saat sekarang PDIP yang dihadapi pilkada serentak seluruh Indonesia. Di samping partai-partai sepertinya juga sulit untuk berkoalisi dengan PDIP, ditambah rakyat hari ini yang 80% mendukung Jokowi tidak akan memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP seluruh Indonesia, baik kabupaten, kota, dan provinsi. Anda sepakat? Tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.